Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kali ini kita membahas hadis ke-9. Jadi masih seperempatnya, hadis ke-9. Hadis ke-9 ini berbicara tentang ketaatan maksimal kepada Allah dan Rasul-Nya dan menghindari banyak pertanyaan yang tidak benar. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, apa yang kuperintahkan maka lakukan semampumu. Sebenarnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Di hadis ini itu ada kesan celaan banyak tanya. Nanti akan saya terangkan mengapa ada ucapan semacam ini dari Rasulullah. Sebenarnya banyak tanya yang salah itu bagaimana, kemudian yang benar bagaimana. Pertama-tama kita awali membahas perawi sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Makna bahasa Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Karena beliau penyayang kucing. Ini menunjukkan berarti dalam agama itu tidak masalah memelihara hewan untuk kesenangan atau animal pet, itu tidak masalah. Ya. Jadi seperti kucing ini bukan hanya kucing, tapi hewan-hewan yang lain. Di zaman Nabi ada orang yang memelihara burung, sampai hari ini masih ada memelihara burung. Asalkan ada adabnya itu. Kalau memelihara hewan, adabnya adalah diberi makan dan minum secara ma'ruf dan tidak dibebani sesuatu melebihi kekuatannya. Itu aja. Jadi kalau di zaman Nabi kan selain untuk kesenangan ada untuk fungsi ya, misalnya seperti kuda untuk transportasi, unta sama untuk transportasi. Ada yang dipelihara khusus untuk makan, misalnya seperti sapi, kambing gitu ya, diambil susunya, diambil woolnya, tidak masalah. Memelihara hewan tidak masalah. Termasuk untuk kesenangan juga tidak ada masalah. Yang penting kalau sudah dipelihara berarti menjadi tanggung jawab kita rezekinya. Jangan sampai dilalaikan. Jangan meremehkan itu, karena meremehkan bisa membuat masuk neraka itu. Karena ada hadis Nabi mengatakan udzibat mar'atun min Bani Israel fi hirratin. Ada seorang wanita Bani Israel yang disiksa di neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Karena kucingnya itu dipelihara, lalu kemudian keluar rumah diikat kucingnya, lupa nggak dilepas. Lalu pulang lama kucingnya nggak bisa makan, nggak bisa mencari makanan sendiri, akhirnya mati gara-gara kelaparan itu masuk neraka itu. Harus hati-hati makanya. Punya ikan di akuarium boleh, tapi awas, tidak boleh
dilalaikan makanannya. Kalau sampai ada ikan yang mati gara-gara kelalaian kita, harus khawatir gitu ya. Harus khawatir seperti nasibnya wanita Bani Israel tadi. Karena hewan itu kalau di alam bebas, Allah yang jamin rezekinya. Begitu kita yang memelihara, maka Allah mengamanahkan kepada kita untuk ngurus makan dan minumnya. Jadi boleh melihara hewan itu tidak masalah. Memang seluruh alam ini diciptakan untuk manusia, termasuk diantaranya hewan, meskipun hanya untuk kesenangan. Makanya kalau dalam pembahasan nafkah, di antara nafkah wajib itu selain untuk anak, untuk istri, kalau zaman dulu ada budak juga, untuk budak, termasuk juga untuk dawab, untuk hewan-hewan peliharaan kita. Itu termasuk nafkah wajib. Jadi ngerti fikih nafkah itu biar ngerti prioritas menggunakan harta. Karena orang dikasih rezeki oleh Allah itu kadang-kadang cara pikirnya itu tidak seperti yang diajarkan Nabi, yakni membelanjakan harta dengan skala prioritas. Skala prioritas dalam Islam kan sederhana kan? Sederhana bagaimana? Pertama, gunakan untuk melaksanakan fardu ain dulu, yang wajib-wajib dulu. Kalau lebih, maka gunakan untuk hal yang sunnah-sunnah. Kalau masih lebih, maka boleh digunakan untuk hal mubah, asalkan tidak berlebihan. Begitu. Nah, yang wajib bagi orang itu apa? Nafkah misalnya. Nafkah itu wajib. Nafkah wajib itu diawali dari nafkah untuk diri sendiri. Jangan sampai menafkahi orang lain lalu dirinya kelaparan lalu tewas gara-gara tidak dinafkahi dirinya sendiri. Ada loh orang yang pelit dengan dirinya sendiri, itu ada. Ada itu. Uangnya banyak digunakan untuk berobat, sayang, gitu ya. Ada orang kayak begitu itu. Sampai akhirnya mati gara-gara tidak berobat. Itu ada. Saking pelitnya sampai pada dirinya sendiri pelit. Ada, ya, dirinya sendiri. Setelah itu kemudian anak dan istrinya. Setelah anak dan istri misalnya beres semuanya, maka kemudian hewan-hewannya, pokoknya yang ditanggung begitulah ya. Bahasa Arabnya adalah ayal, semua yang ditanggung itu. Setelah yang ditanggung, baru kemudian kewajiban-kewajiban yang lebih luas dari itu. Misalnya dalam menjalankan kewajiban silaturahmi. Silaturahmi itu kan yang utama menyantuni dengan harta. Menyantuni dengan harta berarti kalau keliling kerabat itu bukan hanya ketemu, senyum, kemudian mengunjungi, salam, enggak, tapi juga mencari tahu kira-kira kerabat ini bisa makan apa tidak. Kalau nggak bisa makan, dibantu. Kalau misalnya punya utang, dibantu dilunasi utangnya. Misalnya anaknya ada yang pendidikannya belum bayar sekolah, dibantu membayarkan uang sekolahnya. Itu ideal banget silaturahmi yang asli kayak begitu. Ya, untuk silaturahmi. Setelah itu baru kemudian sedekah ke selain kerabat, ke tetangga dulu, membaiki tetangga. Kalau misalnya lebih uangnya untuk yang umum-umum, misalnya untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, panti jompo dan lain sebagainya. Untuk kemaslahatan fardu kifayah seperti bangun masjid, kemudian membangun rumah-rumah tahfidz, pondok pesantren dan sebagainya. Itu ada fikihnya. Manajemen harta dalam Islam itu ada fikihnya. Dimulai dari prioritas yang paling utama sampai yang kemudian yang lebih rendah sampai yang mubah. Yang mubah itu misalnya bersenang-senang tidak masalah. Beli makanan enak nggak terlarang dalam Islam. Beli baju yang bagus tidak terlarang. Beli kendaraan bagus juga tidak dilarang. Yang penting kewajibannya ditunaikan dengan baik. Sesekali rekreasi juga tidak dilarang dalam Islam, tidak masalah. Yang penting jangan sampai melalaikan kewajiban. Nah, orang itu kadang lupa kewajibannya, mengutamakan kesenangannya. Makanya banyak yang rekreasi tapi belum bayar utang. Terus foto-foto hasil rekreasinya. Wah, kan itu membuat jengkel orang yang utang gitu ya. Oh, ini bisa rekreasi tapi nggak bisa bayar utang. Itu ada kayak begitu. Itu berarti tidak membelanjakan harta menurut skala prioritas. Padahal bayar utang itu kewajiban harus diutamakan dulu. Gitu ya. Oke. Kembali ke Abu Hurairah. Jadi sahabat Nabi ini dinamakan Abu Hurairah karena beliau penyayang kucing. Nama aslinya itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang paling populer adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang 3 macam nama dalam bahasa Arab. Ada namanya isim, ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Nah, yang ini kunyahnya Abu Hurairah, namanya yang asli Abdurrahman bin Sakhr.
Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kularang maka jauhilah, dan apa yang kuperintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Hadis ini memberitahukan kepada kita tentang sepertiga dari ilmu Islam. Jadi seluruh ajaran Islam itu, kalau mau dikelompokkan atau diklasifikasi, itu intinya ada 3 macam ilmu. Apa saja itu? Pertama adalah ilmu tentang mengenal Allah, namanya ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, mengenal pembuktian adanya Allah, sifat-sifat Allah, apa maknanya Ar-Rahman, apa maknanya Ar-Rahim, apa maknanya Al-Qadir, apa maknanya Al-Quddus, apa maknanya As-Salam, Al-Muhaimin. Pokoknya semua yang membahas tentang Allah, akidah terkait dengan Allah, itu masuk jenis kelompok ilmu yang pertama, ma'rifatullah. Ayat-ayat awal surat itu biasanya mengajarkan ilmu ini. Jadi biasanya di awal surat kan diawali dengan sabbahalillahi ma fis samawat dan sebagainya ya. Lalu kemudian dijelaskan wa huwal azizul hakim wa huwal alimul qadir dan sebagainya. Itu untuk mengenalkan ilmu tentang Allah, agar kita itu lebih mengenal Allah yang kita sembah itu. Kemudian jenis ilmu yang kedua adalah ilmu tentang hal yang gaib-gaib, namanya al-mughayyabat, ilmu yang gaib-gaib. Ilmu yang gaib ini ada 2 macam, yakni ilmu tentang masa lalu dan ilmu tentang masa yang akan datang. Ilmu yang gaib tentang masa lalu misalnya tentang sejarah awal mula penciptaan manusia, itu kan gaib ya. Kita nggak bisa menelitinya di laboratorium, nggak bisa. Makanya dinamakan ilmu gaib itu karena tidak mahsus, tidak terindra. Kalau bahasa kerennya sekarang tidak empiris, gitu ya, karena tidak bisa diindra. Ya, namanya mughayyabat, ilmu tentang asal usul manusia. Termasuk ilmu tentang sejarah nabi-nabi, ilmu tentang kisah Nabi Ibrahim, ilmu tentang kisah Nabi Ismail, ilmu tentang kisah sejarahnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Zulkifli, Nabi Isa, pokoknya semua nabi-nabi di masa lalu, Nabi Yusuf ya, termasuk kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi misalnya ya, tentang Zulkarnain. Nah, itu adalah mughayyabat, gaib terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu berarti. Kemudian jenis yang kedua adalah gaib terkait dengan peristiwa yang akan datang. Nah, ini misalnya tentang ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka, ilmu tentang kiamat, ilmu tentang hari kebangkitan, ilmu tentang hari penghisapan, ilmu tentang siksa kubur. Itu semua ilmu yang akan datang, gitu ya. Karena kita belum tahu, karena belum terjadi. Termasuk semua nubuat dan ramalan-ramalan Nabi, ilmu tentang Dajjal, ilmu tentang Ya'juj dan Ma'juj, ilmu tentang matahari, tanda-tanda kiamat, ya, dan semua ramalan-ramalan Nabi yang lainnya. Ini jenis ilmu yang kedua. Jenis ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang syariat, yakni untuk mengatur hidupnya manusia. Nah, ilmu tentang syariat, mengatur hidupnya manusia. Ilmu tentang syariat ini terwujud pada awamir dan nawahi, terwujud pada perintah-perintah dan larangan-larangan, gitu ya. Nah, perintah itu nanti ada 2 macam. Ada perintah yang keras, ada perintah yang lembut. Perintah yang keras yang disertai dengan ancaman kalau tidak dilakukan, itu namanya wajib. Jatuhnya hukumnya jadi wajib. Perintah yang lembut dianjurkan dilakukan, kalau nggak dilakukan ya Allah tidak marah, itu dinamakan sunnah atau mandub atau mustahab, atau istilahnya banyak dalam fikih. Larangan juga ada macam. Larangan ada yang keras,
kalau dilanggar Allah marah betul, murka betul, diancam dengan neraka, diancam dengan siksa, namanya haram. Larangan yang sifatnya lembut, nggak sukai Allah, tapi kalau dilanggar Allah tidak mengancam siksa, cuma Allah nggak suka, namanya makruh. Ya. Di samping itu ada perbuatan yang Allah memberikan pilihan, dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan, dinamakan mubah. Akhirnya hukum dalam Islam itu ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu intinya dari perintah dan larangan. Zaman Nabi nggak ada istilah 5 ini, nggak ada. Yang ada cuma perintah dan larangan. Cuma para sahabat ngerti, oh ini perintahnya keras. Seperti sholat misalnya, kenapa kok dipahami sholat itu wajib? Karena perintahnya keras. Di Quran itu ada perintah wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ya, ada perintah lugas. Terus di ayat yang lain ada ancaman. Kalau nggak melakukan sholat, ancamannya apa? Masuk neraka. Buktinya apa? Di surah Al-Muddatsir ada ayat yang berbunyi, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu di dunia tidak melakukan sholat. Nah, berarti Allah marah betul kalau tidak sholat, ya kan? Akhirnya dihukumi wajib, betul ya? Di surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yakni yang lalai dari sholatnya. Maksudnya tidak melakukan sholat. Ini mencela orang-orang munafik yang sholatnya cuma pura-pura, gitu ya. Jadi an sholatihim sahun berarti memang tidak melakukan sholat. Nah itu semua menunjukkan sholat itu menjadi wajib. Tapi seperti sholat rawatib kok dihukumi sunnah? Kenapa? Karena ada perintah Nabi untuk melakukan, dicontohkan Nabi untuk melakukan, tapi tidak ada ancaman jika meninggalkan. Makanya kemudian statusnya dihukumi sunnah. Itu berlaku untuk semua hal yang lainnya. Jadi kembali lagi, intinya ilmu agama itu 3 ini: mengenal Allah, ma'rifatullah, mughayyabat, ilmu tentang hal gaib. Yang ketiga adalah ilmu tentang syariat, ilmu untuk mengatur manusia. Apa gunanya ilmu mengenal Allah? Ilmu mengenal Allah itu gunanya dipelajari adalah supaya orang itu semakin mengenal Tuhannya, sehingga kalau mengenal Allah dengan baik, maka buahnya adalah semakin cinta kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Jadi orang kalau belajar ma'rifatullah atau belajar ilmu asmaul husna, terus tidak muncul rasa cinta pada Allah, tidak muncul rasa takut pada Allah, ada yang salah ngajinya, gitu ya. Jadi dampaknya harus muncul, semakin dalam cintanya pada Allah, semakin dalam takutnya kepada Allah. Jangan sampai belajar tentang Allah lalu dampaknya malah sombong, dampaknya malah senang berdebat. Salah itu. Bukan itu tujuan mengenal Allah. Apa buah dari ilmu atau gunanya dari ilmu tentang hal yang gaib? Ilmu tentang hal yang gaib itu dipelajari untuk beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk menjadi ibroh, pelajaran bagi kita, supaya tidak mengulang kesalahan orang-orang di masa lalu dan bisa meniru kebaikan orang di masa lalu. Apa sih gunanya diceritakan Nabi Isa atau Nabi Yusuf dalam Al-Quran? Biar kita bisa meniru perilaku baiknya Nabi Yusuf. Kenapa sih diceritakan umatnya Nabi Lut? Biar kita bisa berhati-hati supaya tidak mengikuti kemaksiatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Jadi mengambil ibrah intinya. Terus fungsi yang lain dari belajar ilmu yang gaib adalah untuk memberi motivasi, menguatkan motivasi dalam amal, menguatkan semangat dalam ketaatan, menguatkan semangat untuk menjauhi hal yang haram. Jadi kalau Allah misalnya menceritakan kenikmatan tentang surga, itu kan jadi semangat untuk taat ya. Wah, surga kenikmatannya seperti itu. Nabi menceritakan bahwa tanah surga itu putih sekali, seperti tepung, dan lembut sekali. Kalau orang menginjaknya itu
Tidak akan terasa sakit, tidak seperti di dunia menginjak kerikil terasa sakit gitu ya. Lembut dan halus sekali. Batu-batunya terbuat dari permata, air sungainya terbuat dari susu dan madu. Ketika membayangkan itu jadinya semangat melakukan ketaatan. Ketika diceritakan neraka sama, diceritakan betapa ngerinya siksa di neraka. Siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah orang diberi sandal yang terbuat dari api neraka, kemudian ketika dipakai mendidihlah otaknya. Takut akhirnya kemudian tidak berani untuk melakukan kemaksiatan. Jadi itu gunanya ya. Nah, adapun ilmu tentang syariat itu gunanya, buahnya adalah agar orang itu bisa melakukan perbuatan baik seperti yang dikehendaki Allah, bisa melakukan amal soleh seperti yang dikehendaki Allah. Itu gunanya ya. Jadi jangan sampai orang itu berbuat baik menurut persepsinya sendiri, itu keliru. Harus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Makanya sholat kan ada tata caranya loh. Sholat itu ada tata caranya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, itu kehendak Allah semua itu. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh kemudian dikreasikan. Wah, kita bosan lah selama ini masa kayak gini, ayo kita sholat sambil loncat-loncat. Nggak bisa, nggak bisa. Allah tidak begitu memerintahkannya. Sholat sambil menari, nggak bisa, ya, nggak boleh. Puasa misalnya, puasa kok dari subuh sampai maghrib, kurang greget itu. Puasanya 3 hari gitu loh, ya berbuka di hari ketiga misalnya, nggak boleh. Allah nggak seperti itu, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri itu ya, nggak boleh. Ya, makanya saat sholat pun urusan bacaan juga diatur. Kalau pas berdiri baca Al-Quran, Al-Fatihah dan surat. Nggak boleh baca Quran saat ruku dan sujud, itu nggak boleh. Nggak boleh beralasan lu kan baik ini, masa salah ini kan baik. Nah, masalahnya bukan baik dan tidak, sesuai dengan perintah Allah apa tidak, sesuai dengan aturan Allah apa tidak. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik tapi tidak diperintahkan Allah, bagaimana kita bisa meminta upah dari perbuatan baik kita? Itu kan mirip seperti orang mencangkul sawah orang lain, gitu ya. Nggak disuruh, tapi minta bayaran, dikasih nggak kira-kira? Nggak kasih. Perumpamannya kayak begitu. Atau orang seperti ikut lomba tapi nggak daftar ke panitia, meskipun menang ya siapa mau ngasih hadiah, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Itulah gunanya ilmu syariat yang terkumpul pada awamir dan nawahi, terwujud pada perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, di hadis ini Rasulullah fokus pada ilmu yang ketiga ini, yakni pada ilmu tentang syariat, ya. Dan Rasulullah memesankan, yang ku larang maka jauhilah, yang ku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Contoh larangan Nabi misalnya dilarang membunuh, dilarang untuk mabuk, dilarang makan bangkai, makan darah, makan babi, dilarang untuk berzina, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk bohong, dilarang untuk menggunjing, dilarang untuk memfitnah, dilarang untuk berkhianat. Nah, itu banyak ya, banyak itu. Nah, ini perintah Nabi, yang kularang maka jauhilah, yang kuperintahkan lakukan. Perintah Nabi apa ya? Banyak. Diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk membayar zakat, diperintahkan untuk berhaji, diperintahkan untuk bersedekah, diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, diperintahkan untuk baik dengan tetangga, diperintahkan untuk senang ngasih makan orang yang kelaparan, diperintahkan memiliki rasa malu, diperintahkan untuk menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan biar gak ganggu orang. Nah, itu contoh-contoh perintah Nabi, mulai yang paling besar sampai yang kecil-kecil. Nah, di sini ada perbedaan antara larangan dan perintah itu. Saat Rasulullah melarang, Rasulullah hanya mengatakan fajtanibuhu. Tapi saat memerintah, Rasulullah itu mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah semampu kalian. Kenapa untuk saat melarang kok tidak dikatakan fajtanibuhu mastata'tum? Tapi saat perintah ada fa'tu minhu mastata'tum. Kenapa? Para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa menjauhi larangan itu lebih berat daripada melakukan
ketaatan. Ya. Kalau melakukan ketaatan itu bisa dilakukan semuanya itu. Sedekah itu bisa dilakukan semuanya. Koruptor pun juga bisa bangun masjid loh ya. Bisa itu. Pelacur pun bisa itu bangun tempat pelacur itu bangun rumah-rumah pondok itu bisa. Tahfidz itu bisa. Ya. Bisa. Tapi itu menjauhi larangan. Ini tidak semua orang bisa melakukan. Makanya seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, orang itu tidak bisa menjadi kekasih Allah hanya dengan melakukan ketaatan. Tapi orang itu bisa menjadi kekasih Allah saat dia itu sanggup untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Gitu ya. Ya. Gak mudah memang, tidak mudah. Untuk berprestasi itu bisa diusahakan perjuangannya. Tapi alangkah banyaknya orang yang sudah berprestasi, sudah mencapai puncak karir, lalu dengan kebodohannya melakukan sebuah perbuatan haram, hancur semua karirnya. Banyak tuh. Itu tanda tidak sanggup untuk mengendalikan diri supaya menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ya. Itu. Meskipun yang namanya menjauhi larangan itu sifatnya agak pasif, tapi godaannya Masya Allah luar biasa berat itu. Tidak mikul, tidak nyunggi ya, tapi berat. Itu menjauhi larangan itu kayak begitu ya. Itu hanya akan bisa dirasakan orang yang pernah diuji. Sudah di hadapannya terpampang kesempatan untuk maksiat, gitu ya. Sudah ada peluang sebesar-besarnya, kemudian dia mencegah diri untuk melawan itu benar-benar tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Pengendalian diri itu kayak gitu benar-benar tidak mudah. Gitu ya. Ya. Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa untuk melakukan sebuah perintah, Allah itu biasanya menetapkan syarat-syarat dan sebab-sebab. Sementara syarat-syarat dan sebab-sebab itu tidak selalu ada pada seorang hamba. Gitu ya. Contoh misalnya, Allah memerintahkan haji. Untuk haji kan butuh biaya toh. Apalagi zaman sekarang. Untuk haji itu perlu, apalagi dari Indonesia ya, itu biayanya lumayan. Perlu biaya, perlu tenaga, perlu kesehatan. Nah, untuk mendapatkan biaya itu tidak semua orang sanggup memenuhinya. Ada orang-orang jangankan menabung untuk haji, sekedar besok makan apa aja nggak tahu itu kadang itu. Nah, orang kayak begini nggak mungkin dituntut untuk haji, berarti tidak memenuhi syarat wajib haji. Makanya perintahnya adalah fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Kalau mampumu levelnya hanya niat haji dan kamu mati sebelum haji, maka itu sudah cukup. Berarti kamu sudah melaksanakan perintah Allah meskipun hanya niat. Gitu ya. Contoh lagi misalnya sholat. Sholat itu rukunnya banyak, diantaranya berdiri. Wajib orang itu sholat 5 waktu dengan berdiri. Kalau misalnya sholat 5 waktu sengaja tidak berdiri padahal mampu berdiri, maka sholatnya tidak sah. Tapi masalahnya, apakah setiap orang sanggup berdiri? Apakah setiap hari akan sanggup berdiri? Belum tentu. Kadang-kadang seseorang itu diuji, kemudian menjadi lemah, tidak sanggup berdiri. Nggak bisa berdiri, bisanya hanya duduk. Kan ada tuh yang sudah sepuh-sepuh, kadang-kadang harus pakai kursi, ya. Padahal hukum asalnya wajib. Nah, tapi karena di sini ada hadis Nabi, mastata'tum, semampu kalian, berarti tidak masalah sholat sambil duduk ketika tidak mampu berdiri. Kalau duduk pun nggak mampu, maka dibolehkan sholat sambil berbaring. Kan begitu. Kalau berbaring pun itu tidak mampu, maka boleh sholat sambil memberi isyarat saja. Begitu. Jadi contoh-contoh semacam ini banyak. Berwudu misalnya, hukum asalnya wajib pakai air. Kalau airnya nggak ada, ya tayamum, gitu kan? Nggak ada debu, nggak ada tanah misalnya. Misalnya naik pesawat, nggak sanggup tanah misalnya ya. Di sana kan bersih misalnya. Ya. Lalu kemudian mau tayamum nggak bisa. Gimana sholatnya? Ya sudah, kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan sholat li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Di waktu sholat silakan sholat dulu sebisanya, meskipun dalam kondisi duduk.
begitu nanti sudah sampai di bandara ada tempat untuk sholat, kemudian mengqadha sholat yang dilakukan secara tidak sempurna tadi, begitu. Nah itu maknanya fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Sampai-sampai para ulama itu membahas kasus begini, misalnya orang ditawan kan diborgol begini ya, ya gimana mau takbiratul ihram berdiri, kan tidak bisa ya, gimana sholatnya? Nah itu lakukan sholat meskipun hanya dengan isyarat, perintahnya begitu. Atau terjebak rawa, itu sampai dibahas kayak begitu di kalangan para ulama. Gimana terjebak rawa, nggak bisa keluar, sudah masuk waktu sholat, bagaimana sholatnya? Ya sudah, semampunya begitu, meskipun nggak toharoh, nggak berwudu, ya begitu. Itu maksud dari fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Tapi untuk keharaman nggak ada, mastata'tum itu nggak ada. Artinya berarti mutlak, namanya keharaman harus ditinggalkan, nggak ada alasan. Selama kita mampu meninggalkan, maka tidak ada alasan untuk melakukan keharaman tersebut, kecuali orang-orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa kan memang berarti tidak bisa menghindar dari kemaksiatan tersebut. Wanita yang diperkosa misalnya, itu kan ya itu hukumnya zina, tapi karena dipaksa dia nggak dosa, ya begitu. Atau disuruh mabuk dengan ancaman ditembak kalau nggak mabuk, sudah diminum karena untuk menyelamatkan nyawanya, nah itu tidak masalah, itu menjadi halal bagi dia karena dia dalam kondisi dipaksa, ya. Nah, setelah itu Nabi kemudian mengingatkan sesuatu yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum umat Islam. Apa itu? Kata Nabi, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian itu adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Seakan-akan Nabi itu mengajarkan, kalau kamu fokus untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka kamu tidak akan sampai terbelokkan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada gunanya, gitu loh ya. Fokuslah untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Niscaya kamu tidak akan dimasuki pertanyaan-pertanyaan was-was yang tidak ada gunanya, gitu ya. Ini masuk akal banget loh ya, masuk akal banget. Karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu saja perlu waktu banyak. Saya sudah pernah memberikan perumpamaan dalam kajian di masjid ini. Saat orang misalnya ingin mengerti perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran misalnya, Quran itu terdiri dari 6.000 sekian ayat. Seandainya satu hari belajar satu ayat, maka dalam waktu 1 tahun masih dapat 365 ayat. Setahun loh itu. Berarti kalau untuk dapat 1000 ayat kan kira-kira butuh waktu sekitar 3 tahunan ya. Kalau 6.000 ayat itu bisa 18 tahun itu habis untuk Quran saja. Itu baru level mengkaji loh ya, bukan untuk belum mengamalkannya. Kadang satu ayat itu perlu dilatih sampai berminggu-minggu untuk bisa melaksanakan dengan baik itu. Perintah melaksanakan khusyuk dalam Quran aja kan sampai hari ini luar biasa perjuangannya ya, bisa gagal begitu kan. Untuk melaksanakan perintah takwa saja kan berkali-kali jatuh bangun loh. Kadang bisa takwa, kadang tergoda. Kadang bisa takwa, kadang tergoda. Ya, itu. Belum hadis Nabi. Mempelajari hadis Nabi, Sahih Bukhari misalnya ada sekitar 7.000 hadis. Nah, itu kalau kita samakan dengan Quran kan kira-kira 20 tahunan ya untuk belajar Sahih Bukhari. Belajar Quran dan Sahih Bukhari saja itu sudah hampir 40 tahun. Belum Sahih Muslim. Belum Sunan Abu Dawud, belum Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, belum Sunan Ibnu Majah, belum Muwatta' Malik, belum Musnad Ahmad. Wah, hanya sekedar mencari tahu perintah dan larangan sudah menghabiskan waktu. Ya, makanya kalau fokus di sini sebenarnya sudah nggak akan terbelokkan lagi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya. Ya, oke, jadi celaan yang disebutkan Rasulullah terhadap banyak tanya
Ini menunjukkan dalam agama itu berarti bertanya pun itu harus dikontrol. Kesimpulannya begitu. Bertanya pun harus dikontrol. Tidak semua pertanyaannya itu penting dan harus dicari jawabannya. Ya. Karena kadang-kadang Rasulullah sendiri itu kadang ya tidak mau menjawab sebuah pertanyaan. Jika bagaimana? Jika pertanyaan tersebut jawabannya justru memberatkan umat Islam. Itu pernah terjadi itu. Contoh misalnya, suatu saat Rasulullah berpidato, lalu kemudian memerintahkan Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Wah, diam Rasulullah, tidak mau jawab. Gak jawab begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya Rasulullah jawab, iya, wajib tiap tahun. Nah, siapa yang mampu itu wajib tiap tahun? Yang sekitar Mekah saja yang mungkin bisa melaksanakan. Kita yang di sini, wah, termasuk ahli maksiat semuanya nantinya jadinya, ya kan? Jadi Rasulullah diam. Setelah itu benar Rasulullah menasehati. Ya. Aku tidak menjawab ini karena kalau aku jawab iya pasti akan menjadi wajib, dan kalau wajib kalian tidak akan mampu melakukannya. Kalau kalian sampai meninggalkannya maka kalian akan menjadi kufur terhadap Islam. Nah, begitu jawaban Nabi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena kalau dijawab oleh Nabi maka itu akan memberatkan umat Islam. Contoh lain adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab adalah pertanyaan yang memang Nabi sendiri itu tidak diberitahu Allah ilmunya. Contohnya apa? Misalnya pertanyaan kapan hari kiamat. Itu kan gak diberitahu Nabi ilmunya itu. Nah, jadi ketika ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah itu tidak menjawab kiamat terjadi tahun ini, enggak. Tapi yang dijawab adalah dibelokkan supaya produktif dalam amalnya. Rasulullah mengatakan, apa yang kau siapkan untuk menyongsong hari kiamat. Nah itu ya, jadi diarahkan supaya produktif. Ini menunjukkan berapa pertanyaan pun memang harus dikontrol itu. Enggak semua pertanyaan dan rasa penasaran kita harus dijawab. Kadang harus kita kesampingkan. Termasuk pertanyaan orang Yahudi tentang ruh, ya. Orang Yahudi itu kan bertanya tentang hakikat ruh, ya. Hakikat ruh manusia itu apa sih? Sampai hari ini kan nggak terjawab juga, ya. Ilmu psikologi juga gagal menemukannya. Sains nggak akan pernah menemukan hakikat ruh itu. Ruh itu sebenarnya apa? Perasaan aku itu sebenarnya apa? Yang buat manusia hidup itu sebenarnya apa? Rahasia kehidupan itu bagaimana? Definisi hidup dan mati itu apa? Itu kan hal-hal yang menjadi misteri bagi manusia, ya, sampai hari ini. Nah, di Quran ketika orang Yahudi itu bertanya tentang ruh, Allah itu mengatakan Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Artinya apa? Gak dijawab, gitu loh, ya. Jadi Allah sendiri itu ketika ditanya gak dijawab. Itu pengetahuannya menjadi hak Allah saja. Ya, itu. Pernah juga Rasulullah itu marah dengan banyaknya pertanyaan karena beberapa orang itu bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, misalnya begini. Ada orang yang meragukan nasabnya. Ini beneran bapakku, gitu ya. Jadi, apakah benar aku ini adalah anaknya bapakku, gitu. Nah, kemudian tanya pada Rasulullah, man abi ya Rasulullah, gitu toh. Terus dijawab oleh Rasulullah, tapi Rasulullah marah itu dengan pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena kalau dalam hukum agama, orang itu tidak perlu meneliti hakikat sesuatu sampai level tajassus atau memata-matai, tidak usah. Kalau seseorang itu zahirnya adalah lahir dalam sebuah rumah tangga X, cukup dia dinisbahkan sebagai anaknya dari fulan dan fulanah. Cukup begitu. Ya, beberapa kali saya pernah mendapatkan pertanyaan semisal dengan ini. Ada seorang wanita misalnya bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini sambil nangis orangnya bilang begini, Ustadz, saya ini ragu dan galau. Kenapa? Karena dulu katanya orang tua saya itu desas-desusnya adalah hamil dulu sebelum menikah.
hamil saya sebelum menikah. Sementara kalau memang benar seperti itu berarti kan saya nggak punya wali. Sementara yang menikahkan adalah bapak saya yang di rumah saya. Apakah sah pernikahan saya? Ada yang tanya seperti itu. Saya tanya, yang mengatakan demikian itu punya bukti apa tidak? Kalau orang menuduh zina kan ada buktinya ya. Buktinya apa? 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala. Kalau enggak, ya udah buang saja semacam itu. Saman sah nasabnya ke bapak itu. Sederhana agama itu. Enggak usah diteliti, merepotkan sampai level tes DNA macam-macam. Enggak usah. Enggak usah. Itu kan lebih humanis ya, mungkin gitu ya, lebih manusiawi, lebih membuat orang itu jadi ini. Kecuali memang skandalnya diketahui jelas oleh masyarakat, nah baru kita tetapkan hukum berdasarkan itu. Tapi kalau hanya keraguan-raguan, tidak usah diurus semacam itu. Makanya Rasulullah marah pertanyaan kayak begini itu. Ayahku siapa ya Rasulullah? Gitu ya. Rasulullah nggak senang dengan semacam itu. Jadi cukup pakai hukum zahir. Karena agama itu datang bukan untuk membantai manusia, enggak. Agama datang untuk memberikan jalan keluar bagi manusia terhadap kesalahan-kesalahannya. Yang berbuat dosa diajak taubat, kan begitu. Bukan untuk membantai dan menghancurkan nasib seseorang, tidak seperti itu. Ada juga pertanyaan buat Allah, Rasulullah marah itu adalah pernah ada seorang laki-laki bertanya tentang untanya. Wahai Rasulullah, untaku hilang, di mana untaku? Jadi Rasulullah diperlakukan kayak dukun begitu. Itu marah Rasulullah. Padahal Rasulullah ya, beliau itu manusia biasa, nggak tahu kalau nggak diberitahu oleh Allah, gitu ya. Nah ini contoh-contoh dalam hadis yang menunjukkan Rasulullah itu marah karena ditanya tentang hal-hal yang tidak esensial semacam ini. Ya namanya unta hilang ya sudah dicari sebisanya. Kalau misalnya nggak ketemu ya sudahlah, ikhlaskan, dipandang sebagai musibah. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita, kan gitu toh. Kalau zaman sekarang mungkin perasaannya seperti zaman sekarang ya. Kalau barang hilang itu gimana caranya biar ketemu, sampai harusnya datang ke dukun ya. Sampai akhirnya dukunnya nuduh-nuduh temannya, tetangganya, makanya jadi rusak hubungan ya. Makanya ya begitulah ya. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Dengan syariat yang jelas, yang mudah dipraktekkan gitu ya. Rasulullah itu juga tidak suka dengan pertanyaan pengandaian yang membuat seseorang itu menjadi diuji. Nah, ini kasusnya adalah waktu turun ayat tentang saksi zina. Jadi dalam Islam itu kan orang kalau misalnya berzina, kemudian untuk membuktikan tuduhan zina itu kan diperintahkan untuk mendatangkan 4 saksi adil yang melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau hanya mampu membawa 3 saksi, kurang 1 ya, maka 3 orang ini semuanya dihukum cambuk 80 kali, dianggap menuduh wanita baik-baik sebagai orang yang berzina atau laki-laki baik-baik sebagai orang yang berzina. Padahal yang 3 ini melihat benar ya, benar-benar melihat jelas begitu ya. Tapi kalau cuma 3, ini dicambuk malah yang ketiga ini yang ngelapor itu. Nah, lalu kemudian ketika muncul syariat semacam ini, seorang laki-laki bertanya dengan pertanyaan asumtif, pengandaian. Dia berpikir logika gitu. Wahai Rasulullah, nah terus kasusnya gimana ini kalau misalnya gini? Contoh ya. Contoh wahai Rasulullah. Misalnya ada seorang suami kerja, terus pulang ke rumah, lalu menemukan seorang istrinya berzina dengan lelaki lain. Apa yang harus ia lakukan? Apakah mencari 4 orang saksi dulu sehingga nanti keburu selesai, ataukah dia mengeksekusi sendiri, dibunuh lelaki itu sehingga dia nanti malah dihukum kisos? Gitu ya. Logis juga sebenarnya pertanyaannya ya. Logis juga itu. Tapi Rasul nggak suka pertanyaan semacam ini, beliau kemudian diam. Nah, tapi gara-gara pertanyaan semacam ini akhirnya muncul syariat li'an. Li'an itu bagaimana? Orang yang menuduh, seorang suami atau istri yang menuduh pasangannya berzina, dia diminta bersumpah 5 kali dan siap dilaknat kalau misalnya tuduhannya salah, gitu ya, dilaknat. Kalau sudah semacam itu berarti dia bebas dari cambukan tadi, gitu ya. Kan hukum asalnya kalau nuduh nggak bawa saksi kan dicambuk toh 80 kali. Nah kasusnya kalau suami yang nuduh istrinya, dia tahu dengan mata kepala sendiri tapi nggak punya saksi. Nah itu solusinya adalah disuruh bersumpah
sebanyak 5 kali. Yang dituduh tadi itu juga ditawari, kalau ngaku dirajam, kalau nggak ngaku disuruh, kalau menolak biar bebas dari hukuman disuruh bersumpah 5 kali bahwa yang nuduh itu keliru, dusta, dan siap dilaknat kalau berbohong. Nah, nanti urusannya hisabnya di akhirat. Begitu. Ini contoh pertanyaan Rasulullah nggak suka itu. Tapi gara-gara pertanyaan itu akhirnya muncul syariat li'an. Ya, jadi sekarang kita bisa memberikan tergambar ya, kira-kira pertanyaan yang tidak disukai Allah dan Rasulnya itu seperti apa. Termasuk seperti pertanyaan Bani Israel yang disuruh nyembelih sapi, tapi ditanya dengan yang nggak ada gunanya gitu loh ya. Sembelihlah sapi, kemudian ditanya warnanya apa, dijawab warnanya gini, ditanya lagi umurnya berapa, ini ya. Ditanya berkali-kali, pokoknya cerewet banget ya. Akhirnya malah sulit mencari sapi yang dimaksudkan itu. Padahal andaikan langsung melaksanakan perintah itu ya sapi apapun kan boleh itu. Ya, kira-kira agama itu semacam itu. Semakin banyak tanya yang tidak esensial, nggak ada gunanya, semakin diberatkan syariatnya akhirnya kepada penanya tersebut. Makanya karena ada semacam ini, itu para sahabat Muhajirin dan Ansor itu dikenal orang yang paling takut untuk banyak tanya kepada Rasulullah. Sampai-sampai Ibnu Abbas itu mengatakan, selama hidupnya Rasulullah itu hanya ada 12 pertanyaan yang dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, hanya 12 saja. Terus gimana yang pertanyaan-pertanyaan yang lain? Para sahabat itu lebih suka yang tanya orang Badui, karena Rasulullah itu lebih lembut pada orang Badui. Orang Badui kan deso-deso gitu ya, jadi kalau tanya itu bener-bener ini ya, sangat los begitu ya. Nah itu malah seneng, nah ini bagus-bagus didengarkan baik-baik. Sahabat hanya menjadi pendengar gitu ya, dan kadang-kadang melobi orang Badui itu bertanya pada Rasulullah itu. Jadi si Badui ini dikasih hadiah apa terus tanya pada Rasulullah dengan pertanyaan tertentu. Nah, jadi kalau Rasulullah ke orang-orang Badui itu lembut karena berharap mereka lunak hatinya untuk masuk Islam. Sementara sudah kokoh imannya, perintah Nabi tegas, lakukan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang, sudah cukup untuk itu. Jangan banyak tanya seperti umat-umat sebelum kalian, gitu ya. Oke. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.